Halo semuanya, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan jalan salib. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu jalan salib. Jalan salib itu adalah jalan yang Tuhan lalui dari menjelang kematiannya di atas kayu salib hingga sampai penguburannya gitu ya. Jadi hari ini kita akan virtual tour ke Yerusalem. Tentu harus ada guide-nya gitu ya. Guide-nya yang sudah biasa untuk pergi ke Israel gitu ya. Kita datangin langsung Pendeta Denny Olden. Halo Pendeta Denny. Halo, shalom, shalom. Selamat Halo. pagi, puji Tuhan. Nah, Pendeta Denny ini juga pendeta Gereja Kristus Ketapang ya, untuk di Pos Kelapa Gading. Jadi teman-teman salam kenal juga untuk Pendeta Denny, kalau teman-teman belum pernah kenal gitu ya. Kita hari ini akan jalan salib nih, Pak. Kira-kira kita mau jalan salibnya ke daerah mana nih, Pak Dedi? Silakan. Sekilas saja, nanti lebih konkret di dalam perenungan. Ya, sorry, ada suara. Ada suara masih feedback? Nggak ada. Nggak ada. Aman. 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 Ada. Halo, 1, 2. Ya, masuk. Oh ya. Kalau kita berbicara jalan salib, tentu ada jalan yang ditempuh cukup panjang kalau kita ke Yerusalem. Itu mulai dari tempat Yesus ditangkap, diadili, kemudian ia harus memikul salib sampai menuju ke Golgota. Sekarang kalau orang ke sana juga akan berhadapan dengan dua kenyataan. Di tempat yang mana yang mau dituju? Sebab orang Kristen gereja memandang tempat di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota itu ada dua versi. Nah, ada versi yang pertama, yaitu lokasi tradisional yang dipercaya sampai dengan hari ini, sebab dibangun atau gerejanya dibangun oleh Konstantinus Agung tahun 326. Dan ada versi kedua, yaitu versi setelah seorang jenderal Inggris yang pergi ke Yerusalem, yang bertanya-tanya di mana sebenarnya lokasi itu, lalu ia melihat ada satu bukit seperti Bukit Tengkorak dan ia membeli wilayah itu, dan sampai dengan hari ini lokasi kedua itu juga dikunjungi sebagai lokasi tempat makam Kristus yang dikenal dengan Garden Tomb. Nanti lebih jelas kita lihat sebentar, tapi kita lebih memilih pada Gereja Makam Kudus. Alasannya apa? Nanti dijelaskan sebentar. Terima kasih. Oke, siap masuk. Jadi kita hari ini akan meluncur ke Gereja Makam Kudus nih, Pak Bokso ya, di daerah Yerusalem nih ya. Oke teman-teman, kita akan siapkan diri kita akan siapkan tiket kita, paspor kita, visa kita, untuk kita mau berangkat ke Yerusalem, ke Gereja Makam Kudus ya. Oke, semua sudah siap? Kita akan masuk ke boarding time. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam pesawat ya. Tempat duduknya mewah sekali ya. Enggak, kalian dapatnya di belakang ya. Yang ini tidak ya. Yang ini mahal di depan, yang belakang. Ini English ya. Oke, please fasten your seatbelt at this time and enjoy your flight. Kita akan berangkat ke Israel, ke Yerusalem. Oke, ada yang tahu ini di mana? Oke, ada yang tahu ini di mana? Indonesia. Di mana? Aku Gereja Kristus tahu. Masih di gereja ya. Ya. Sekarang udah sampai di Yerusalem.
Yerusalem. Let's go. Let's go ya Yerusalem ya, dari gereja Kristus ya, nggak bisa naik mobil. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya sama Bob Sudeni tentang Church of the Holy Scripture di Yerusalem. Kita akan pilih nih ya, kita mulai lihat-lihat yang di mana nih ya. Wah, ada 2 kubah ya, ini ya Gereja Makam Kudus. Kita coba lihat yang ini ya. Oke, ini benar ya Waksu ya, Gereja Makam Kudus ya, bukan Gereja Ya, Kristus ya. betul. Oke. Wah, ini di bagian mana ya nih, Waksu? Ini di bagian pintu yang biasa para peziarah masuk. Di tempat yang dipercaya ketika Yesus sampai di Golgota ini, di tempat ini, disinilah kemudian mulailah prosesi untuk stasi ke-11 sampai yang ke-14. Pintu masuknya yang ada orang banyak berkumpul. Ya, ada dua pilar. Betul. Ya, itu. Di situ pintu masuk sebelah kiri. Oke, berarti kita udah benar ya. Kita udah sampai di depan pintu Gereja Makam Kudus. Kita akan masuk ke dalamnya ya. Kita pilih lagi nih ya. Kita akan masuk ke daerah nih, kubah kecil ini. Ada apa di kubah kecil ini ya? Wah, ini tempat apa ini, Waksu? Kosong ya. Apa ini? Oh, ada lukisan. Tempat apa ini, Waksu? Tangga ke atas. Ya. Ya, ini tangga turun dari Golgota. Di atasnya itu Golgota, tangga turun ini ke bawah menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus diturunkan dari salib, kemudian dipersiapkan dengan kain kafan, lalu kemudian dibawa ke makam yang ada di taman. Oh, oke. Berarti gambaran bukit yang kita tonton di film misalnya ya, itu berarti sekarang udah berbentuk tangga-tangga seperti ini ya, Baksu ya? Iya, sekarang bukit batu karang yang besar itu tinggal sedikit dan semuanya itu ada di dalam satu gereja karena bukit karang dulu banyak diratakan dan kompleks gereja ini. Tapi untuk batu Golgota masih ada tersisa sedikit. Oleh karena itu bangunan Golgota itu ada di lantai atas, di kubah dekat kubah yang kecil ada 2 kubah. Oh, oke. Berarti sekarang kalau kita ke Yerusalem, kita nggak akan menemukan bukitnya itu lagi, tapi gereja Iya, Makam Kudus ini ya maksudnya. karena bukit itu ada di dalam gereja Makam Kudus. Oke, kita masuk lagi nih ya. Kita lihat-lihat lagi daerah mana ini. Ini ya. Oke, ini apa nih maksud? Ya, dari Bukit Golgota, dari ruangan atas untuk turun ke lantai yang di bawah, dari atas kita melihat tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan tadi itu, yang ketika diturunkan dari salib di bawah, ya, yang sekarang banyak orang kalau bersiarah pasti berdoa di sini. Ada batu datar. Ini menjadi tempat yang dipercaya, disitulah Tuhan Yesus dibaringkan, kemudian diberikan kain kafan, lalu kemudian dibawa ke makam. Ini persis di depan pintu masuk tadi. Oh ya, pintu masuk tadi yang di sini berarti ya maksudnya? Ya, betul. Nanti kemudian dari pintu masuk ke kanan itu ada tangga naik ke Golgota. Oke, ini kanan. Oke. Berarti ini tempat
Berarti ini pemandangannya dari Bukit Golgota Dari- berarti ya, maksudnya Dari ke atas, sini ya. ya, dari Golgota melihat ke bawah, ya itu. Itu di Oke. kanan itu lukisan-lukisan proses Tuhan Yesus Yesus ya. diturunkan, dibaringkan di batu yang tadi, yang paling tengah itu gambarnya. Ya, kemudian dari situlah nanti dipersiapkan dan dibawa ke makam. Oke, oke. Satu lagi nih ya, kita lihat satu lagi sebelum kita nanti dengar dari Bos Denny secara lengkap. Kita masih random pick dulu aja ya. Coba ini ya. Oke, ini apa ya maksudnya? Ini kok kayak kerajaan. Ini ruangan yang paling besar di bawah kubah besar. Ini adalah makam kudus, makam dari Tuhan Yesus. Oke. Persis di bawah kubah besar, kalau kita lihat ada dua kubah. Di bawah kubah yang paling besar ini makam kudus, di dekat kubah yang kecil, disitulah Bukit Golgota. Ini adalah bagian depan dari makam kudus tadi. Jadi makam kudus ada di dalam gereja. Berarti ini Ya. tempat guanya Tuhan Yesus itu ya maksudnya, yang batu Ya, terguling itu. di sini dulu ada gua, tapi nanti sebentar dijelaskan lebih detail di acara penjelasannya nanti. Ya. Kenapa guanya, di mana guanya kok sudah jadi hilang, karena semua sudah di gedung gitu ya. Oke, iya. Oke teman-teman, ini seru banget ya. Kita akan dengar penjelasan dari Bos Denny dan nanti juga ada refleksi. Teman-teman, mari kita pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh menghayati penderitaan Tuhan Yesus, bukan untuk kesedihan, tapi ada sebuah kemenangan yang Tuhan Yesus berikan ketika dia mati dan dia bangkit di atas kayu salib. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami boleh kembali merenungkan kasih Tuhan bagi kami, orang berdosa. Berbicaralah ya Tuhan, melalui hamba-Mu, Pendeta Denny, kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Sudeni. Ya, ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Iya, saya sangat senang dengan acara ini karena acara yang sangat baik di momen yang juga sangat tepat bagi kita pada masa Prapaskah, masa di mana kita menghayati segala karya yang telah dikerjakan Kristus demi keselamatan kita sebagai umatnya. Tema kita seperti yang ditentukan ialah jalan salib. Saya menjelaskan sedikit kepada kita tentang keberadaan dari kota tua Yerusalem. Kita juga memikirkan lokasi yang mana yang akan kita kunjungi, karena ada dua lokasi yang diklaim sebagai tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, dan kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Lokasi di kota Yerusalem lama adalah seperti dalam peta ini. Ada dua makam yang secara umum diterima, dipercayai, bahkan orang berziarah, berdoa, berkunjung ke dua lokasi ini. Lokasi yang pertama ialah lokasi Golgota yang dipercaya secara tradisional. Anak panah hitam, ya. Itu lokasi yang kedua, yang pertama adalah di sini. Bagaimana lokasi ini ada? Ceritanya ialah ketika kehancuran Yerusalem ya pada tahun 70 ya Masehi oleh Jenderal Titus,
Kemudian mulai dari situ keseluruhan wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Romawi berkuasa atas wilayah ini. Kemudian dalam perjalanan sejarah kekuasaan bangsa Romawi, maka terjadi dalam satu kesempatan, oleh karena peristiwa sangat dekat dengan masa penyaliban Tuhan Yesus, maka ketika seorang kaisar berkuasa namanya Kaisar Hadrian, ya, kaisar ini ya yang sekitar tahun 76 sampai tahun 138 Masehi, ini rentang usia beliau, ya. Kaisar ini membangun kembali kota Yerusalem dari reruntuhan. Dan kota baru ini dinamainya dengan nama Aelia Capitolina. Lalu di lokasi Yerusalem ini ada satu tempat yang selalu menjadi tempat orang-orang Kristen, orang percaya pada waktu itu berziarah. Di sebuah gua, oleh karena mereka tahu disitulah dulu Tuhan Yesus dimakamkan. Nah, sehingga tempat itu selalu dikunjungi, dan Kekaisaran Roma tidak bisa menerima ada agama yang lain, karena bagi mereka agama yang mereka percaya yang boleh ada dalam lingkup Kekaisaran Romawi adalah agama yang diakui atau dipercaya oleh Kekaisaran Romawi. Akhirnya di atas kuburan yang biasa dikunjungi orang-orang pada abad-abad pertama itu yang dipercaya sebagai tempat Tuhan Yesus dimakamkan, disitulah ia membangun sebuah kuil, dan itu adalah kuil dari Dewi Venus, dewi yang dipercaya oleh bangsa Romawi. Dan cukup lama kuil itu berdiri di sana, sekitar 180 tahun kuil itu berdiri di tempat yang dibangun oleh Hadrian. Selanjutnya tentu teman-teman semuanya tahu bahwa sejarah juga menuliskan kekristenan juga punya dampak dan pengaruh yang sangat besar pada dunia pada masa itu. Ada seorang jenderal Romawi yang namanya Konstantinus. Ia dalam perjalanan juga untuk merebut Roma. Lalu oleh karena pertolongan Tuhan, karena bersama dengan jenderal itu ada seorang Kristen. Lalu orang Kristen itu menyatakan kepada jenderal Konstantinus supaya ia maju merebut Yerusalem dengan tanda yang dilihat di langit oleh Konstantinus, yaitu tanda zero. Tanda zero atau istilah ringkasan dari dua huruf Yunani, yaitu si dan juga rho, yang kalau dibaca berarti Kristus. Jadi zero, dan tanda yang dilihat di langit itu ialah seperti lambang yang dipakai oleh gereja kita, gereja Kristus. Jadi ada silang X, itu si, lalu ada seperti P, itu adalah huruf rho, yang kalau dua itu dibaca bersama dalam konteks orang pada masa itu, mereka mengenal itu adalah Shiro, dan bacaannya itu adalah Kristus. Kemudian Konstantinus maju, mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang rahib Kristen, lalu kemudian ia mengubah panji perangnya dan juga mengubah semua gambar yang ada pada perisai tentaranya dengan lambang zero. Dan ketika ia memasuki kota Roma, ia merebutnya dengan sangat mudah oleh karena pertolongan dari Tuhan tentunya melalui apa yang dia lihat di langit, tanda zero itu. Dan kemudian sejak itu, sejak 312, Konstantinus Agung itu menjadi kaisar Romawi secara penuh di semua wilayah kekaisaran Romawi. Dia adalah kaisar. Ketika ia menjadi kaisar Romawi, oleh karena ia tahu ia bisa menjadi kaisar Romawi oleh karena pertolongan Tuhan dengan tanda Kristus yang dia lihat di langit, dan ketika ia merebut kembali kota Roma, maka ia mengumumkan bahwa mulai ia berkuasa, semua wilayah kekaisaran Romawi harus menjadi Kristen. Dan ketika semua wilayah kekaisaran Romawi ada di bawah perintah Konstantinus Agung, mulailah ia memberi perhatian kepada Yerusalem.
sehingga ibundanya yaitu Ratu Helena, mama dari Konstantinus Agung, itulah yang pergi ke Yerusalem. Karena mendapatkan laporan tentang semua keberadaan situs-situs di mana Yesus di Yerusalem. Sehingga semua situs tempat di mana Yesus melakukan karya di Yerusalem, entah ia memberi makan 5.000 orang, entah ia melayani Simon Petrus, entah Yesus dilahirkan di Bethlehem, semua situs itu dibangun gereja oleh Ratu Helena pada masa Kekaisaran Romawi. Dan kemudian mereka juga mengetahui bahwa di bawah kuil Venus disitulah sebenarnya letak dari makam Kristus. Lalu diperintahkan oleh Konstantinus Agung, kuil itu diruntuhkan, diratakan. Setelah kuil itu dirobohkan, diratakan, ditemukanlah di bawah ada gua dan ada makam di dalamnya. Dan kemudian dibangunlah di atas gua dan makam itu sebuah tempat yang menjadi tempat ibadah. Tetapi pembangunan selanjutnya dari makam itu nanti dijelaskan berikut. Lalu lokasi yang kedua ialah lokasi yang disebut sebagai Garden Tomb. Ini lokasi yang sebenarnya ditemukan atau mulai menjadi perhatian itu sekitar tahun 1883 oleh seorang jenderal Inggris, karena kita tahu wilayah itu Inggris berkuasa, dan kemudian Inggris meninggalkan semua wilayah di Yerusalem setelah perjanjian damai itu tahun 1917. Tahun 1883 seorang jenderal Inggris pergi ke Yerusalem. Lalu setelah ia dari Makam Kudus, ia menginap di hotel, ia masih memikirkan di mana sebenarnya letak dari Golgota. Lalu kemudian di hotel itu ketika ia memandang keluar, ia ini bagian dalam dari Makam Kudus. Saya jalankan dulu ini, Makam Kudus bagian dalam, dilihat dari atas, dari kubah. Ini adalah pintu masuk depan Makam Kudus. Nah, ini lokasi yang dilihat dari luar, dari gedung samping di foto. Ini potongannya. Potongan dari Makam Kudus, sebentar yang Garden Tomb nanti sebentar saya jelaskan sebentar. Jadi yang ditemukan oleh Konstantinus Agung dulu adalah lokasi ini. Lokasi ini. Lalu dibangun di sini Makam Kudus. Tapi kemudian batu karang yang membentuk sehingga terjadi ada goa di sini, ini pintu goa masuk. Ini kemudian dipangkas, diratakan, dipotong sehingga ini menjadi hilang. Sehingga sekarang tidak ada lagi batu itu dan tidak ada kelihatan goa, tetapi ialah Makam Kudus yang terletak di tengah-tengah di bawah kubah besar di sini Makam Kudus. Lalu tempat persiapan di sini nih, dan batu tadi yang kita lihat orang-orang berkumpul menangis itu terletak di sini. Lalu sebenarnya ada bukit batu yang naik ke atas ini. Ini sebenarnya adalah Golgota, Bukit Golgota. Nah, bukit ini juga diratakan, diambil, dipangkas, hanya disisakan sedikit di sini tempat di mana salib itu dulu dipancangkan. Ada batu, bukit batu yang cukup tinggi itu yang tidak diruntuhkan. Nah, di atas di sini ditutup dengan kaca, jadi orang masih bisa melihat ke bawah, pemandangan di bawah ini. Nah, dari sini kemudian ada tangga naik ke atas ke Bukit Golgota ini. Jadi mulai dari Bukit Golgota di dekat kubah kecil, taman di sini, wilayah ini, sampai kepada makam, semuanya ada di bawah gereja Makam Kudus. Ini lokasi pertama, lokasi yang dibangun sejak tahun 326. Pernah lokasi ini dihancurkan pada tahun 614 oleh Persia, oleh tentara Persia waktu itu. Dan kemudian kehancuran itulah yang kemudian memicu terjadinya perang salib. Jadi perang salib tidak selalu dianggap seperti yang dikatakan orang, oleh karena ada tentara Eropa yang datang kemudian melakukan peperangan. Bukan. Itu adalah respon
dari kerajaan-kerajaan di Eropa terhadap penghancuran gereja-gereja yang dibangun pada masa Konstantinus Agung. Sehingga tentara-tentara datang dari Eropa, lalu mereka membangun kembali makam kudus ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah Garden Tomb, seorang jenderal dari Inggris namanya Charles George Garden. Ia ke Inggris ke Yerusalem tahun 1883. Setelah mengunjungi gereja makam kudus, ia menginap di hotel, ia melihat keluar ada dinding batu atau batu karang dan ia memandang dari hotel seperti Bukit Tengkorak. Dan kemudian wilayah ini ya dibeli oleh Garden Tomb Association of the Great Britain. Jadi ada sebuah asosiasi tentang makam kudus di Inggris yang dibentuk tahun 1892 setelah Jenderal Gordon menyampaikan apa yang dia lihat ini. Lalu tahun 1897 lokasi ini dibeli oleh Inggris dan kemudian di dekat lokasi ini, di situ juga dekat ada makam seperti gambar yang pertama tadi. Ada makam ini. Juga di lokasi di dekat tempat yang dianggap sebagai Bukit Golgota. Ini lokasi yang kedua. Tapi lokasi ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jenderal Charles George Gordon yang sebenarnya dimulai tahun 1883. Dibanding dengan lokasi makam kudus yang punya sejarah yang sangat mengakar, dimulai dari orang-orang Kristen pada abad-abad pertama, kemudian ditegaskan dengan pembangunan kuil Venus untuk meniadakan penyembahan ibadah kepada Kristus, dan kemudian diruntuhkan kuil itu oleh Helena dan melalui Konstantinus sebagai kaisar dan membangun di situ makam Kristus. Nah, oleh karena itu dari dua perbandingan ini semua teman-teman, maka ini kita mengadakan ziarah virtual ke makam kudus. Oleh karena data sejarah dan semua bukti di tempat itu sebenarnya adalah rujukan yang paling tepat tentang di mana sebenarnya Tuhan Yesus dimakamkan, disalibkan, dan kemudian ia bangkit. Sekarang kita masuk ke stasi yang ke-11. Ada 14 stasi, kita menyingkatnya mulai dari stasi yang ke-11. Stasi 1 dari tempat pengadilan dan seterusnya berjalan di jalan, di tempat di mana Yesus jatuh pertama, di tempat di mana Yesus kemudian ditangisi oleh wanita-wanita Yerusalem, di tempat di mana Yesus jatuh lagi, dan seterusnya. Itu ada 14 stasi. Dan kita tahu penetapan stasi ini dimulai dari abad yang ke-14 dan kemudian oleh Clemens, ya, oleh seorang uskup pada waktu itu, ya, yang hidup pada masa di mana kemudian sudah tidak teratur lagi jalan salib itu, maka seorang uskup yaitu Clemens 12, dia yang menetapkan 4 stasi yang kemudian berlaku sampai sekarang. Dan biasanya kalau rombongan Katolik yang datang ke sini, mereka akan mengikuti jalan salib. Ada yang akan memikul salib yang besar, ada yang hanya bawa salib yang kecil, ada yang menyewa salib yang mirip salib Tuhan Yesus dan memikulnya itu dipikul berapa orang karena berat, dan seterusnya. Itu biasa orang-orang Katolik melakukan itu. Nah, hari ini kita hanya memulainya dari stasi yang ke-11. Stasi yang ke-11 ialah tempat di mana mereka sampai ke Golgota, lalu salib diturunkan, kemudian semua disiapkan, dan ini adalah lokasi itu. Saya mencoba memutar video kecil. Ya, di halaman ini setelah sampai, ya, kemudian selanjutnya di stasi 11 ini
Tuhan kita, Tuhan Yesus disalibkan. Menurut Markus 15 ayat 22 sampai 24a, sampai mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Saudara, teman-teman, Bukit Golgota atau tempat tengkorak ya, itu terletak di luar tembok Yerusalem. Ini semuanya melukiskan sesuatu yang benar-benar sangat hina. Mati secara terhina di tempat yang juga sangat terhina. Dan semua itu ditanggung oleh Sang Juru Selamat demi kita semua, orang-orang berdosa. Lalu dikatakan di sana, ia diberi anggur bercampur mur. Dan kemudian Tuhan Yesus menolak anggur bercampur mur itu. Oleh karena anggur yang bercampur mur itu menjadi semacam penawar, berfungsi sebagai penawar rasa sakit. Dan Kristus menolaknya. Oleh karena ia mau menanggung semua derita salib. Ia mau menanggung semua penderitaan, kehinaan itu. Kematian yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan itu tanpa ada penawar rasa sakit. Karena ia mau menerima semua sakit itu. Ia menerima semua derita itu sepenuh-penuhnya, setulus-tulusnya. Oleh karena ketaatan dan penyerahannya kepada kehendak Sang Bapa demi kita semua yang ada dalam ibadah Zoom ini. Itu yang ditanggung oleh Kristus di stasi pertama ketika di stasi ke-11 ketika mereka sampai dan Yesus dipakukan di sini sebelum kemudian salib itu ditegakkan. Baik, saya serahkan kepada teman-teman kita untuk sebelum lanjut ke stasi 12. Teruskan lagi. Bangunkan. Kau ketukan pusaka itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Jemaat,
Sebab dengan salib salib jiwamu, engkau telah menebus dunia. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Saat ini kita akan bersama-sama mengakui pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ada banyak hal yang membuat Tuhan kecewa atas apa yang kita lakukan. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Mungkin menyakiti orang tua kita. Mungkin menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Segala dosa-dosa kita pada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk kita semunti doa pengakuan dosa ini akan ditutup oleh Pendeta Denny Olden. Mari kita bersama-sama merenungkan dan juga berdoa secara pribadi. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami orang berdosa. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami akan segala salah dan kami. Dan biarlah kiranya oleh karena anugerah, kami menikmati keselamatan, sukacita, damai sejahtera oleh karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami, saudara-saudara, dengarkanlah sebagai hamba Yesus Kristus saya menyampaikan bahwa pengampunan kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, jemaat. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Kita ke stasi yang ke-12. Ini
Ya, stasi ke-12 ialah Yesus mati di kayu salib. Jadi setelah disalibkan itu stasi 11, kemudian ia mati di kayu salib. Teks Injil Lukas 23, 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Teman-teman, saudara-saudara, semua kita, peristiwa Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah. Sehingga para peziarah sampai hari ini, jika mereka sampai di makam kudus, seringkali berdiri cukup lama dengan hening di Bukit Golgota, di tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Selain mereka melihat lokasi itu, memandang dari kaca kecil di ke bawah melihat batu karang, tetapi di sini dengan hening, semuanya merenung bahwa disinilah Sang Juru Selamat yang datang menebus kita orang berdosa, yang mengembus nafas terakhir dengan menyerahkannya kepada Bapa Sorgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang mengadakan ziarah, apakah itu secara virtual ataukah langsung, ada satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa acara itu bukan hanya sekedar sebuah acara di mana orang melihat di mana Yesus disalibkan, tetapi ada suasana yang berbeda jika kita sungguh-sungguh menghayati dan sungguh-sungguh menghayati apa sebenarnya yang terjadi di tempat di mana Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya kematian yang luar biasa yang terjadi, tapi alam pun ikut meresponnya. Bahkan dikatakan kegelapan terjadi meliputi daerah itu, seluruh daerah itu sampai pukul 3 setelah Kristus yang dikatakan menyerahkan nyawanya. Bahkan ada hal lain yang juga terjadi dalam laporan Injil Lukas. Tabir bait suci juga terbelah menjadi dua. Sebenarnya adalah simbol yang luar biasa. Karena tabir itu adalah tabir yang membatasi ruang maha suci dengan ruang yang lain. Sehingga tidak ada lagi pembatas. Oleh karena Kristus telah menjadi jalan supaya manusia berdosa berjumpa dengan Allah Bapa. Oleh karena itu kita semua orang berdosa dapat menghadap Tuhan Allah dalam doa kita. Dan itu hanya terjadi karena Tuhan Yesus yang telah membuka jalan itu. Memperdamaikan kita orang berdosa dengan karya kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, kematian di kayu salib itu kematian yang sangat ngeri dan sangat terhina. Sebab dalam konteks masyarakat pada waktu itu, baik dari sisi orang Yahudi, mereka memandang orang yang tergantung adalah yang sangat-sangat hina. Bagi konteks orang Romawi, ini adalah tempat eksekusi yang paling kejam bagi orang-orang bukan warga Romawi. Dan biasanya mati di kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita merenung sejenak, apakah layak Kristus mati di salib? Tidak layak menurut aturan hukum manapun. Menurut hukum Yahudi, kalau orang itu dianggap bersalah, orang itu dianggap jahat, ia harus mati dirajam dengan batu, bukan disalib. Oleh karena orang Yahudi tidak dapat merajam Yesus, karena Yesus tidak bersalah, sedikit pun tidak bersalah, sehingga mereka meminjam tangan Romawi. Lalu apakah Yesus juga layak untuk mati disalib oleh salib Romawi? Jawabannya juga tidak.
oleh karena gubernur Romawi yang berkuasa pada waktu itu Yerusalem. Ketika orang Yahudi membawa Yesus dan meminta supaya diselibkan, gubernur Romawi berkata, aku telah memeriksa orang ini, aku telah bertanya, aku tidak menemukan satu kesalahan apapun baginya sehingga olehnya dia layak dihukum mati. Tidak bisa, karena menurut aturan Romawi tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelibkan Kristus. Jadi saudara, hukum Yahudi tidak, hukum Romawi tidak. Lalu kenapa ia mati tersalib? Jawabannya sangat-sangatlah kita pahami dan kita hayati. Oleh karena Kristus itu menyerahkan nyawanya sendiri, karena ini jalan yang harus ditempuh. Jalan salib, karena ini kehendak Bapa. Dosa harus dihukum. Di tempat dalam konteks waktu itu, hukuman yang paling berat, salib, hukum mati. Dan Yesus menanggung semua hukum itu atas kita. Dan kemudian dia bangkit, dan kebangkitannya itu yang sulung, kebangkitan yang menjadikan kita semua yang adalah orang berdosa diselamatkan. Dan kemudian kelak ketika ia datang kembali, ia menjemput kita semua anak-anaknya. Saudara, walaupun kita dalam ziarah virtual dengan video kecil dan gambar, mari kita menghayati betapa besar karya Kristus bagi kita. Hanya oleh karena mau supaya kita orang berdosa diselamatkan. Sebenarnya saudara-saudara, teman-teman, saya mau katakan satu kalimat seperti ini. Tidak ada sesuatu yang baik pada kita yang olehnya Allah mati bagi kita. Tidak ada. Sebab Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Kita semua harusnya binasa. Upah kita adalah kematian. Tetapi kasih karunia dari Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita orang berdosa diselamatkan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita diselamatkan, bukan karena kita memenuhi kriteria dari Tuhan Allah tentang segala kebaikan, tidak. Tapi sesungguhnya hanya oleh karena belas kasihan Tuhan atas kita semua orang berdosa, sehingga kita diselamatkan dan kita menjadi anak Allah, dan kemudian kita disebut sebagai Kristen atau Kristianos, yang artinya ialah pengikut Kristus. Di salib ini menurut Injil Markus, ada sejumlah perempuan, mereka berada di Bukit Golgota. Mereka menjadi saksi mata dari kematian Kristus. Mereka juga adalah perempuan-perempuan yang disebut sebagai pengikut Kristus. Mereka terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani, walaupun nama mereka tidak semua disebut. Ibu-ibu atau wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini melayani Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di Galilea. Dan mengikuti Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Bahkan sampai ke Bukit Golgota. Di mana para pria, di mana laki-laki, di mana murid Yesus, di mana 11 orang minus Yudas, karena Yudas telah gantung diri. Di mana mereka? Tidak ada ketika Yesus ada di kayu salib, hanya Yohanes sendiri. Dan kemudian yang setia mengiring Yesus sampai di kayu salib. Kesetiaan, ketulusan, kesediaan menerima resiko, itu juga nampak dalam peristiwa di kayu salib yang ditunjukkan oleh ibu-ibu yang mengikut Kristus sampai dengan di Bukit Golgota, sampai dengan Kristus tersalib. Sebelum masuk ke stasi berikut, stasi yang ke-13. Itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam.
Tirai yang tergantung di dalam rumah Tuhan terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Ketika itu Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur Sebab dengan salib Pujimu, Engkau telah menebus dunia. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma 6 ayat 8. Mari kita sama-sama merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita semua. Dia yang begitu besar bagi kita, telah menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi umat-Nya yang dipilih dan menerima keselamatan kekal daripadanya. Merenungkan betapa luar biasanya Allah kita. Mari kita juga merenungkan apa saja yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Dan mulai hari ini, biarlah kita bisa disadarkan kembali, untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita semua. Amin. Next. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga, bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, saya serahkan kepada Pendeta Denny. Baik, berikut kita masuk ke stasi yang 13 di Golgota. Yesus diturunkan dari salib. Video kecil pendek ketir yang saya ambil tahun 2020 di bulan Maret. Ya, setelah diturunkan dari salib, ini gambar yang tadi yang di video. Kesempatan mengambil gambar ini agak sulit karena orang banyak, rame, lalang di sini, jadi menunggu cukup lama sampai kemudian ada kosong sedikit. Yesus diturunkan ke salib,
setelah turun dari Golgota ada tangga turun. Di sebelah kanan dari tangga turun ada gambar ini. Yesus di kayu. Lalu di dekat sini ada orang ini, di sebelah sini nih, ini yang batu tempat Yesus dibaringkan, kemudian dibungkus dengan kain kafan di sini, di batu ini. Lalu kemudian dari sinilah dibawa masuk ke makam. Dari sini ada jalan ke sebelah kiri, ya, itu menuju ke kubah yang besar yang di bawahnya terletak makam Kristus. Ini gambar yang tadi di sebelah sininya di dekat pintu masuk, batu yang digambarkan tadi di sana, ini batu ini masih ada dan dipercayai asli. Karena ketika wilayah batu karang ini diratakan, tempat ini masih disisahkan. Karena disinilah dipercaya secara tradisional, di mana Kristus setelah diturunkan dari salib, dibaringkan di sini. Dan para pesiara seringkali cukup lama berlutut di sini. Ada yang berdoa, ada yang menyembah Tuhan, ada yang menyanyi, ada kalanya juga ada yang menangis di sini. Kalau tidak cepat diangkat, orang lain giliran juga mau ke sini tuh. Biasanya saudara-saudara kita orang Katolik sangat khusyuk di sini. Dan saya rasa orang-orang yang pergi itu virtual melihat semua lokasi ini, betapa pentingnya kita menghayati karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Stasi 13 menurut Injil Markus 15, di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, Maria Magdalena, salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah dari Yesus. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, di mana 11 murid ketika Yesus dimakamkan? Di mana 11 murid waktu Yesus diturunkan dari salib? Yang ada ibu-ibu. Mereka bersembunyi di rumah yang tertutup karena takut dengan orang Yahudi. Dan lagi-lagi Alkitab mencatat teladan dari perempuan. Kan ada seorang yang tidak terhitung dalam 12 murid, tapi juga disebut murid, yaitu Yusuf Arimatea. Seorang pria yang bukan dalam kumpulan khusus 12 orang minus Yudas. Dialah yang kemudian meminta kepada Pilatus. Dialah menguburkan Kristus bersama-sama dengan para wanita ketika Kristus diturunkan dari kayu salib. Saudara, laporan dalam Injil Markus tentang Yusuf Arimatea ini sebenarnya laporan yang luar biasa. Sekaligus juga membukakan keberadaan para pengikut Kristus yang lebih memilih untuk bersembunyi dan takut daripada mereka menurunkan mayat juru selamat dan kemudian mempersiapkan pemakaman. Bayangkan kalau orang-orang yang dikasihi Kristus ini pada acara ia disiapkan untuk dimakamkan, tidak ada yang hadir di sana. Dan yang hadir adalah ibu-ibu, bahkan yang menurunkan dan yang membawanya, yang menyiapkannya sampai ke pemakaman, ialah seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Saudara, kita juga berhadapan dengan banyak pergumulan karena iman pada Kristus. Tapi saya mau bilang begini kepada semua teman-teman di sini. Apapun pergumulan itu, tidak harus menggetarkan kita atau menggentarkan kita. Sehingga kemudian kita meninggalkan Sang Juru Selamat. Oleh karena kita lebih memilih
untuk melayani apa yang kita rasa, yaitu rasa takut. Saudara, jika kita adalah pengikut Kristus, maka pengikut itu bukan hanya pada waktu kita melihat Yesus melakukan mujizat, 5.000 orang makan, bukan hanya mengikut Yesus ketika air gelombang diteduhkan, tapi sebenarnya kita juga mengikut Kristus pada waktu jalan salib, pada waktu segala sesuatu menjadi begitu berat. Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, ia juga harus memikul salib. Saudara, marilah kita menjalani hidup sebagai orang Kristen yang meneladani Yusuf Arimatea, meneladani ibu-ibu yang dengan setia, yang terus bersama-sama dengan Kristus, bahkan sampai persiapan untuk pemakaman. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang setia ikut Tuhan Yesus. Jangan oleh karena pergumulan sedikit kita ngomel, bahkan kita berkeluh kesah, bahkan kita merasa kita tidak butuh gereja, bahkan kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Saya mau berkata, kalau tidak oleh karena Tuhan Yesus yang di kayu salib yang menyelamatkan kita, maka sesungguhnya sia-sialah segala sesuatu yang hebat luar biasa buat selama kita hidup di dunia. Karena di dunia kita hanya sementara. Tapi yang kekal yang tidak ada batasnya itu ditentukan oleh percayakah, setiakah kita mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita pulang. Sebelum stasi yang keempat, 14. Silakan untuk Glenn dan juga Ibu Tina. Yesus diturunkan dari salib. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepada kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan menggapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Markus 15 ayat 43 sampai 46. Mari kita menaikkan pujian karena kasih-Mu yang selamatkanku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Jemaat, Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Stesi yang keempat. Stasi yang ke-14, Tuhan Yesus dimakamkan. Dalam Injil Matius 27 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-61. Ini makam Kristus. Ini momen yang sangat indah karena depannya tidak ada orang. Ya. Ada garis polisi. Ini dijaga. Ini adalah pintu masuk ke dalam kubur Kristus. Kalau kita berziarah ke sini biasanya antriannya cukup panjang. Bisa 1 jam, 2 jam kita berdiri dalam antrian untuk menunggu masuk dengan waktu yang tidak sampai 1 menit di dalam karena harus cepat keluar. Yesus dikuburkan. Peristiwa setelah Yesus dikuburkan, sekali lagi saudara-saudara, teman-teman, menurut Injil Matius pasal 27, saya bacakan sebentar. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61, demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari orang Arimatea bernama Yusuf, dan ia telah menjadi murid Yesus. Ayat 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburan yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tapi penulis Injil Matius mencantumkan lagi satu kalimat yang luar biasa. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan pintu kubur itu. Inilah sedikit lukisan menurut teks tentang peristiwa Yesus dikuburkan. Sekali lagi laporan Alkitab, murid-murid tidak ada yang hadir pada waktu pemakaman. Bahkan yang menguburkannya pun adalah Yusuf dari Arimatea. Tetapi tetap ada teladan luar biasa di sana. Bukan hanya ibu-ibu ketika Kristus di Golgota, ketika Kristus diturunkan, tetapi lagi-lagi ketika Kristus dimakamkan, bahkan ketika pintu kubur ditutup, kemudian Yusuf Arimatea pergi dari sana, tetapi ibu-ibu, perempuan-perempuan, atau wanita-wanita dilaporkan oleh Alkitab, mereka yang setia mengiring Kristus dalam seluruh rangkaian pelayanan sampai dengan pemakaman, mereka ada di sini. Saudara, ini suasananya benar-benar sangat menyedihkan. Orang-orang yang kita kasihi di mana kita hidup sekarang, jika ada orang-orang yang kita kasihi meninggal, maka kita semua umumnya pasti akan berbondong-bondong menuju ke pemakaman. Saudara-saudara, ketika Yesus dimakamkan dalam acara pemakaman itu, tidak ada seorang pun pengikutnya yang disebut murid-murid itu yang ada di sini. Namun ada teladan bagi kita. Dari mereka yang bukan dalam himpunan murid, tapi cinta kasihnya kepada Kristus luar biasa. Dan ia melakukannya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Saya tidak dapat meniadakan realita bahwa pada masa
stasi 11 sampai stasi yang ke-14. Ibu-ibu, para wanita, kaum wanita yang ada di sana. Minta maaf kepada semua kaum pria dalam ruang Zoom ini. Tapi itu yang dibukakan oleh Alkitab. Kita meneladani kesetiaan dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Mengiring Yesus sampai dengan Kristus mengakhiri hidup. Dan kemudian ketika Kristus bangkit pun Alkitab melaporkan ibu-ibu juga yang duluan di sana menjadi saksi mata pertama dari kebangkitan. Mereka juga adalah saksi mata ketika Yesus dikuburkan. Jika para murid memberitakan Yesus mati, Yesus dikuburkan. Karena mereka mendengar ceritanya dari ibu-ibu ini. Ya. Karena mereka bukan saksi mata ketika Yesus dimakamkan. Bahkan ketika Yesus bangkit, mereka pun bukan saksi sama. Karena mereka menjumpai Yesus di Galilea. Tetapi ibu-ibu ini yang menjadi saksi. Bahkan ibu-ibu inilah yang menjadi pemberita Injil genap lengkap berita kebangkitan Kristus. Karena Yesus memerintahkan mereka supaya memberitahu kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit. Saudara, teman-teman semua, sangat penting bagi kita menghayati apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita dan juga meneladani semua yang terjadi dalam semua peristiwa salib. Laporan teks tentu tidak hanya sekedar mencatat peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Tapi Alkitab adalah firman Allah, itulah statement of faith dari gereja Kristus. Artinya gereja kita mengakui Alkitab bukan hanya laporan cerita bagaimana Yesus disalibkan. Bagaimana ibu-ibu di sana ada, bagaimana Yusuf Arimatea. Tapi teks ini adalah firman Allah, ditulis dalam wahyu dari Tuhan sendiri. Supaya kebenaran suci ini menjadi ajaran bagi gereja di segala tempat, di segala abad. Bahwa inilah apa yang telah terjadi. Dan ini bukan hanya sekedar apa yang terjadi. Tapi ini juga adalah kebenaran yang diajarkan. Jika ada laporan tentang ibu-ibu, itu bukan hanya sekedar laporan sejarah bahwa peristiwa salib demikian. Tapi ini juga adalah ajaran supaya kita setia mengiring Yesus. Sekalipun pergumulan yang kita hadapi, ketakutan yang kita hadapi, kematian sekalipun yang akan dihadapi, itu pasti terjadi atau dialami atau diperhadapkan kepada orang percaya. Tapi orang percaya semestinya meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Bahkan Alkitab menuliskan setelah dimakamkan pun mereka masih duduk di depan pintu kuburan itu. Tafsiran Alkitab masa kini jilid 3, para penafsir atau teolog besar di dunia ini dengan semua tafsiran yang dihimpun dalam tafsiran Alkitab ada 3 jilid. Tafsiran ketiga, jilid ketiga itu tafsiran Perjanjian Baru. Mereka sepakat menyatakan bahwa sikap ibu-ibu yang setia sampai di makam, mulai dari atas kayu salib, setia sampai di makam, bahkan Yesus sudah dalam makam pun sudah dikuburkan, mereka masih duduk di depan pintu kubur. Sebenarnya juga adalah ajaran bagi kita sejarah itu tentang kesetiaan sekaligus keberanian para wanita. Ini komentar para teolog. Dan pada masa yang sangat sulit dalam pelayanan, wanita-wanita mengajarkan tentang apa itu artinya setia mengiring Tuhan Yesus. Dalam masa sukar, dalam kehidupan, kita diajar untuk tetap setia mengiring Kristus. Terakhir, saya membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita menyelesaikan stasi yang ke-14. Saya menyerahkan kepada yang memimpin acara.
Yesus dimakamkan. Para murid mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yohanes 19 ayat 40-42. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengikuti jalan salib kita pada hari ini, dan kita bersyukur akan hal itu. Saat ini, mari kita bersama-sama untuk bisa menjadi yang terbaik untuk Tuhan, karena salib Tuhan yang boleh membangkitkan kita, menghidupkan kita, yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita mengakhirinya dan kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Doa penutup dan doa berkat kepada Pendeta Denny, dipersilakan.
Baik, semua teman-teman, saudara, kita mengakhiri acara kita, khususnya Jalan Salib, dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami berterima kasih, sebab pada masa Prapaskah ini, kami boleh diajak bersama oleh pengurus persekutuan kami, supaya kami juga menghayati apa makna dari Jalan Salib. Secara khusus stasi 11 sampai dengan yang ke-14. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, sebab sesungguhnya hanya oleh karena anugerah, maka kami yang tidak layak dilayakkan, bahkan diangkat sebagai anak Tuhan, bahkan menerima janji keselamatan oleh karena karya salib Tuhan Yesus. Karena itu hormat, pujian, syukur bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kesibukan dan kegiatan saudara-saudara pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang melimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah penghiburan, penyertaan, tuntunan Roh Kudus, ketiga yang esa ini, menyertai saudara-saudara sekalian saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.